Halo peserta didik yang terkasih kelas 7, dimanapun kita berada, harapan Ibu kita selalu sehat dan semangat dalam lindungan Tuhan. Dan jangan lupa untuk mengucapkan kata syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan lanjut ke materi pembelajaran kita, yaitu tentang bersyukur sebagai citra Allah. Ibu mau bertanya, apakah kita sudah mengucapkan kata syukur pada hari ini? Dan apakah kita sering mengucapkan kata syukur itu? Anak-anak yang terkasih, kita akan lihat dalam materi ini tentang bersyukur sebagai citra Allah. Kita masuk dalam materi pembelajaran kita. Kata syukur atau bersyukur bagi sebagian orang itu menjadi sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan. Hal itu disebabkan karena manusia zaman sekarang ini memandang seolah-olah keberhasilan dan apa yang dimiliki saat ini itu semata-mata hasil usaha dan kerja kerasnya sendiri, dan dianggap lepas dari peran Tuhan di dalamnya. Ini sering terjadi, dan ini juga pasti pernah kita alami. Kenapa bisa terjadi demikian? Salah satu faktor penyebab yaitu karena manusia sekarang hampir tidak mempunyai waktu untuk menghayati, untuk mengheningkan diri, meresapkan kebaikan Tuhan itu dalam hidupnya. Karena seluruh waktunya seolah habis untuk berbagai aktivitas, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya duniawi. Sedangkan iman dan agama itu hampir tidak mempunyai tempat dalam kehidupan. Ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Makanya pada hari ini kita akan mendalami kembali bahwa sebenarnya sebagai citra Allah itu kita sepantasnya untuk bersyukur. Membuat waktu sejenak untuk hening, meresapkan perjalanan kehidupan kita sehingga rasa ingin dalam hati mengucapkan syukur pun dapat terlontarkan. Oke, peserta didik yang terkasih, kita lanjut kemudian bahwa dari segala yang telah diciptakan Tuhan, bahwa hanya manusia yang diberi kemampuan bersyukur. Manusia mampu bersyukur karena sebagai citra Allah, Allah membekali manusia dengan akal budi, dengan hati nurani serta roh. Semua itu yang mampukan manusia untuk senantiasa mencari Allah dan mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebenarnya manusia harus mampu bersyukur karena manusia itu memiliki akal budi, hati nurani serta roh. Dan sebagai manusia, coba apakah kamu sudah sadar bahwa kamu itu adalah citra Allah yang bertanggung jawab atas ciptaan Allah lainnya, sehingga kamu juga boleh merasakan kebaikan Allah melalui apa yang telah Allah berikan kepada manusia yang berkuasa atas ciptaan lainnya, dan mengelola semuanya itu dengan baik. Dan pernahkah kamu merasa apa yang kamu miliki sekarang ini itu adalah berkat kebaikan Tuhan? Maksudnya apa? Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, kita lanjut kembali. Bahwa lewat akal budi, hati nurani, dan roh pula manusia itu beriman. Mampu mengimani bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalamannya, baik itu pengalaman manis maupun pahit, menyenangkan ataupun
tidak menyenangkan, dan segala keadaannya, baik itu sempurna ataupun tidak sempurna, cantik atau tampan atau kurang cantik dan kurang tampan, tidak terlepas dari peran Allah Sang Pencipta. Hidup yang kita alami, apapun keadaannya, sesungguhnya itu merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Tuhan. Maka selayaknya lah manusia pun bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepadanya. Oke, anak-anak yang terkasih, paham ya sampai pada saat ini bahwa manusia itu harus sanggup membuktikan bahwa kamu itu adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Maka selayaknya sebagai manusia kita tumbuh menjadi pribadi yang penuh rasa syukur kepadanya. Jadi manusia akan mampu bersyukur bila kita mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ingat ya, Ibu tegaskan kembali, mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita mengakui bahwa apa yang dilakukan Tuhan tersebut sebagai cara Tuhan mencintai dirinya, mencintai diri kita. Dan yang ketiga, mengungkapkan dengan ibadat dan mewujudkan syukur dalam hidup sehari-hari melalui tindakan. Melalui tindakan, Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Berarti iman kita harus kita ungkapkan dalam ibadat, dalam hidup sehari-hari. Harus sejalan tentang apa yang kita katakan dan kita perbuat. Oke, jadi inilah kemampuan yang harus kita miliki sebagai manusia untuk mengungkapkan syukur itu. Kita mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, mengakui bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu sebagai cara Tuhan mencintai diri kita, dan mengungkapkan dengan ibadat dan mewujudkan syukur dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan. Oke, jadi kita akan melihat ada 4 alasan dasar mengapa kita harus bersyukur. Apa ya alasannya kita bersyukur? Mari kita lihat bersama bahwa yang pertama itu hidup adalah anugerah Allah. Harus kita sadari bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Dalam Kitab Mazmur 91 ayat 16 dijelaskan, umur panjang dipahami sebagai karunia Allah. Hidup bukan untuk dikuasai dan diperlakukan semaunya, melainkan untuk melayani dan mengabdi kepada Allah dan sesama. Jadi kita harus ingat bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Allah. Dan yang kedua apa ya? Yang kedua itu hidup berharga. Berharganya hidup itu karena pemberian dari Allah sendiri. Dan pemberian itu menjadi relasi kita dengan Allah. Relasi antara kita dengan sesama. Jadi harus saling ada kata menghargai. Hidup itu berharga. Jangan disia-siakan. Oke, itu poin yang ketiga adalah hidup itu hak dasar. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Karena itu wajib kita hormati, kita pertahankan dan kembangkan. Maka hal-hal yang dipertahankan dengan hidup itu harus bisa
kita kembangkan. Jadi yang keempat itu adalah hidup itu citra Allah, citra gambaran Allah, ya kan? Jadi hidup manusia itu merupakan kesatuan jiwa tubuh menurut citra Allah. Dengan penebusan Kristus, manusia itu dipanggil menjadi anak-anak Allah dan masuk dalam kehidupan Allah yang dimaknai dan ditandai dalam sakramen gereja. Hukum cinta kasih memperteguhkan penghormatan hidup terhadap manusia. Ini adalah 4 alasan dasar kita harus bersyukur ya. Sekali lagi harus diingat bahwa kita itu hidup adalah anugerah Allah. Hidup itu sangat berharga. Hidup itu hak dasar kita. Kemudian hidup itu citra Allah. Ini adalah 4 alasan yang perlu kita ingat bahwa kita itu sepantasnya harus bersyukur. Kemudian berbagai macam cara yang dapat kita ungkapkan untuk bersyukur. Apa aja kita lihat. Yang pertama itu memuliakan Allah. Yang kedua, menolong sesama yang menderita. Yang ketiga, berusaha hidup lebih baik. Yang keempat adalah memelihara kehidupan. Memelihara kehidupan dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Itu adalah ungkapan dari sebagian iman ya. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk bersyukur. Seperti juga menjaga kehidupan orang lain. Seperti kita saling menghormati sesama. Kemudian membiasakan bersyukur atas peristiwa hidup, baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Itu juga salah satu cara agar kita dapat mengucapkan syukur. Oke, peserta didik yang terkasih, kita akan lihat apa tugas kita pada hari ini. Tugasnya yaitu membaca kitab suci tentang ke-10 orang kusta yang terdapat dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dan setelah kamu baca, Ibu minta kamu buat maknanya. Makna apa yang kamu petik dari kisah kitab suci tersebut, kamu tulis aja dalam buku catatan. Untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas kembali tentang ke-10 orang kusta ini. Jadi tugasnya dicatat saja, tidak usah dikumpulkan ya. Oke, kesimpulan kita dalam pertemuan hari ini adalah bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Hidup telah diberikan, maka selayaknya setiap orang itu bersyukur kepada Tuhan yang memberi kehidupan. Sekalipun Allah telah memberikan hidup, tetapi Allah senantiasa selalu memberi penyelenggaraan hidup manusia melalui berbagai peristiwa dan pengalaman hidup yang kita alami. Allah ingin agar hidup itu dapat berjalan dan mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Dan Allah telah menyelamatkan kita melalui berbagai peristiwa kehidupan. Harapannya kita selalu mengucapkan syukur, berserah kepada Tuhan. Oke, peserta didik yang terkasih, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita selalu sehat dan semangat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Terima kasih.